Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kemudian hatinya kosong dari keimanan kepada Allah, tetap saja menjadi orang yang hina di sisi Allah. Karena standar kemuliaan, standar seorang yang kemudian perkasa di sisi Allah tentunya adalah itu keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Makanya kemudian Al-Quran sering menyinggung, innallaha la yanzuru ila syurikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah melihat kepada sampean-sampean bagaimana bentuk-bentuk wajah-wajah kita. Allah berarti ningali maring wajah-wajah kita semuanya. Allah juga tidak melihat bagaimana warna-warna kulit kita semuanya, mau hitam, mau putih, mau coklat, tidak peduli Allah. Tapi yang Allah pandang, yang Allah nilai adalah sisi keimanannya kepada Allah dan sisi hatinya. Dalam hadis yang lain yaitu amalan-amalan yang Allah lihat. Makanya kemudian kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita masing-masing. Dan kembali di sini, nasiban ra'isan muta'an, dia adalah seorang pemimpin yang ditaati dan juga disegani. Dia ditaati, disegani, keturunan orang yang mulia, tampang fisiknya perkasa. Jenenge Uhaymir Samud, atau nama aslinya adalah Hubal bin Salim. Berarti kedudukannya mulia ya, jenenge ya, di tengah-tengah masyarakatnya pada saat itu. Karena qala Imam Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad berkata, ada sana Ibnu Namir telah menyebutkan kepada kami, Ibnu Namir telah menyebutkan kepada kami bisa dari bapaknya, dari Abdullah bin Zammah. Qala, berkata Abdullah bin Zammah, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suatu kali kemudian berkhutbah. Rasulullah suatu kali dia berkhutbah. Begitu Rasulullah berkhutbah, pada karena kota, Rasulullah menceritakan terkait masalah onta. Ontanya Nabi Shalih. Kalau menurut riwayat kan seperti ini. Pada saat kemudian Nabi Shalih kemudian diutus, maka kemudian turun firman dia berikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayatnya ayat 73. Nah, karena surat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa illa samud akhahum salihah. Dan kepada kaum Samud diutuslah yaitu seorang saudara mereka sendiri, yaitu laki-laki yang salih, sekaligus namanya juga Salih. Kalau maka kemudian Nabi Salih berkata kepada kaumnya, ya qaumi budullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, malakum ilahin khairuh, sesungguhnya tidaklah untuk kalian Tuhan kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad ja'akum bayyinatun, sungguh Dia datang itu membawa penjelasan yang jelas dari Tuhan kalian, yaitu Nabi Shalih. Lantas kemudian hadhihi naqatullahi, maka inilah onta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian sebagai mukjizat atau sebagai tanda kebesaran Allah kepada Nabi Shalih. Lantas kemudian biarkanlah onta Allah itu kemudian memakan di bumi, wala tamasuha bisyuk, dan jangan sekali-kali kemudian kau timpakan keburukan kepada onta itu. Maka apabila kemudian kau timpakan keburukan kepada onta itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab dengan azab yang menyakitkan. Menurut riwayat begitu, yaitu Nabi Shalih berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja, jangan sekali-kali kalian semuanya menyekutukan. Tidak ada satupun yang beriman, baik perempuannya, laki-lakinya, anak kecilnya, yang tua, yang muda, semuanya tidak ada yang beriman. Lantas kemudian mereka bermusyawarah dengan pemuka-pemukanya. Di antaranya ada Hubal bin Salim. Kemudian mereka datang lagi kepada Nabi Shalih. Kemudian dipimpin oleh pemimpin-pemimpin mereka, berkata kepada Nabi Shalih, ya Nabi Shalih, kami akan beriman kepadamu asal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kami butuhkan.
Kami sungguhnya membutuhkan onta yang tua yang sedang penting dan air susunya banyak. Mereka ngomong, ya Sodi, kami mau beriman kepadamu asal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kami yaitu onta yang tua, bunting, dan juga sekaligus memiliki air susu yang terpancar banyak. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian Allah menyuruh kepada Nabi Sodi untuk kemudian dalam satu riwayat memukulkan tongkat kepada batu. Dalam riwayat yang lain kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian dari batu tersebut keluarlah onta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian di situ dinisbatkan naqatullahi, naqake onta Allah dinisbatkan kepada Allah karena langsung merupakan tanda mujizat dari Allah. Tapi begitu kemudian ontanya itu ada, mereka dengan sekian lama hidup berdampingan dengan onta. Lantas kemudian Nabi Shalih berkata kepada mereka, silakan kalian perah air susunya, silakan kalian kemudian manfaatkan apa yang menjadi manfaat untuk kalian terkait masalah onta itu. Tapi kemudian diabadikan dalam Al-Quran, wala tamasuha bisu, jangan sekali-kali kemudian kau timpakan keburukan untuknya. Maka sekian lama mereka hidup berdampingan dengan onta itu. Kemudian kata Nabi Musa, kata Nabi Shalih, biarkanlah onta itu makan di bumi ini. Jangan kalian mengganggu dan jangan kemudian kalian menimpakan keburukan. Begitu setelah sekian lama hidup berdampingan onta, maka kemudian Nabi Shalih disuruh oleh Allah, karena air susunya diambil terus, otomatis kan ontanya kehabisan. Makanya kemudian onta itu butuh minum, sehingga pada saat itu ada sumur yang dimiliki oleh kaum Samud, dan sumur itu menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pada saat itu. Maka kemudian dijadwal sehari ini giliran onta yang minum, kemudian besoknya lagi, sehari lagi giliran masyarakatnya yang ngambil airnya. Tapi tatkala kemudian masyarakat mengambil air sekaligus sehari itu pula mereka boleh memerah susu dari onta tersebut. Tapi kemudian lambat laun, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai kemudian berlama, akhirnya mereka tidak puas, seakan-akan ontanya itu lambat laun kemudian air susunya kemudian tercurah banyak dan terkurangi. Tapi kemudian dia minum mengikuti minum jatah mereka, sehingga mereka kemudian timbul sirik untuk membunuh onta tersebut. Tujuannya apa? Men aja nyusui banyu sumur masyarakat itu. Akhirnya mereka tadinya tidak ada yang berani. Mau nih jadinya orang sing wani galak membunuh onta tersebut. Akhirnya tadinya disebutkan dalam Al-Quran, fanadau sahibahu. Lantas mereka kaum Nabi Nuh dan Nabi Shalih memanggil sahabat mereka. Sing dimaksud nakon adalah Uhaimil Samud atau Qurra bin Sana. Dipanggil dia, dan dia yang berani. Tapi kemudian dia berani untuk membunuh ontanya setelah dukungan dari anak kecilnya, dari yang tua, dari yang muda, dari yang perempuan, dari semua kaum Samud mendukung, merestui pembunuhan atas yaitu onta tersebut. Makanya kemudian tadi ditafsir oleh yaitu Muhammad bin Ka'ab bitawara diartikan bi ajminiha, yaitu semuanya ingkar, dolim, melebihi batas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mulai sing cilik, sing tua dan yang lain-lain semuanya ingkar kepada Allah. Makanya nanti kalau suatu saat diazab tidak peduli, semua yang mati rata dengan tanah. Namun terpilih imin. Begitu kemudian dibunuh, maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya dan Nabi Shalih berkata kepada kaumnya, wabasyir salah satayam, silakan kalian bersenang-senang selama 3 hari. Nabi Shalih terus ngomong begitu ontanya dibunuh, wabasyir salah satayam, silakan kalian itu bersenang-senang selama 3 hari. Maka hari yang pertama, hari Kamis, wajah mereka menjadi kuning pucat pasi. Begitu hari berikutnya, hari yang kedua, hari Jumat, wajah mereka menjadi merah.
hari Sabtu kemudian wajah mereka menjadi hitam. Apakah pada hari Minggunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali azabnya dengan mengirimkan hujan batu yang memecahkan kepala, sehingga pemuka-pemuka kaum Nabi Shalih ditimpakan hujan batu menuju kepalanya dan hancur. Ini pemuka-pemukanya di sini. Lantas setelah kemudian kejadian itu tujuannya adalah supaya menjadi pelajaran yang lainnya. Tapi yang namanya kaum Nabi Shalih semuanya ingkar, semuanya kufur, sehingga tatkala kemudian pemuka-pemukanya diazab binasa semuanya, Allah kemudian mengirimkan itu angin yang bertiup kencang. Lantas kemudian bumi dia pijak membalikkan badannya. Maksudnya sinang juga bumi diwalik gitu. Lantas setelah itu kemudian terdengar petikan suara yang keras dari langit yang memecahkan gendang-gendang mereka, sehingga mereka kemudian rata dengan tanah. Rata dengan tanah maksudnya adalah mereka dibalik. Umay simulnya ini diwalik. Itu maksudnya. Maka kalimatnya fasawwaha, rata dengan tanah. Ustaz pendembak sampai naudzubillah dari. Makanya kemudian di dalam Al-Qur'an sekaligus ini adalah satu peringatan, sekalipun ini adalah kisah yang ditulis dalam Al-Qur'an, dan kisah ini adalah kisah yang abadi, tetapi memiliki pelajaran yang cukup penting bagi kita semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau ana ahlal qura, kalau seandainya penduduk kampung, kalau seandainya penduduk negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama, maka sungguh kami Allah akan membukakan keberkahan dari pintu-pintu langit dan bumi. Naik penduduk bumi ini bertakwa dan beriman, Allah kemudian buka keberkahan mulai dari langit ataupun bumi. Tapi kalau seandainya kemudian mereka ingkar dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami azab. Kami azab tatkala mereka sedang bermain-main di waktu duha. Dalam kalimat yang lain, tatkala mereka sedang tidur pulas. Dalam kalimat yang lain, tatkala mereka sedang beristirahat. Maka kemudian Allah datangkan azabnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, sekalipun ini adalah umat di zaman dulu, tapi pelajaran bagi kita semuanya. Bukankah kalau seandainya kita cermati hidup di zaman kita hidup, Allah seringkali kemudian mengirimkan musibah. Sekalipun kalau seandainya kita teliti, musibah itu berhubungan dengan masalah kerusakan alam semesta. Kalau diteliti menurut ilmu geologi, lepas dari semuanya itu, yang pasti yang namanya musibah itu dasarnya adalah dari Allah. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, wa ma nazala minal musibah, tidaklah turun musibah itu illa kecuali bidunubi, kecuali dengan dosa. Wa ma nazala bil barakah, tidaklah turun berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bita'atillah, kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya musibah apa baik, pada dasarnya semuanya itu berasal dari yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang telah melampaui batas. Bukankah di zaman dulu sudah ada contoh kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?